Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 4. Di sini kita akan membahas tentang interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Di sini statement dalam PL/SQL adalah pada suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL select statement untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsipnya itu seperti ini. Keyword N menyatakan akhir dari blok suatu SQL, tapi bukan akhir dari transaksi. Jadi hanya PL/SQL itu merupakan terdiri dari berbagai blok, sehingga pada satu program kita dapat membuat mungkin 10 blok atau lebih, sehingga N ini merupakan akhir dari suatu blok. Nah, di sini SQL tidak langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi pada SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. Dan PL/SQL tidak mendukung di DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement pada PL/SQL bertujuan untuk meretrieve data dari database digunakan. Contohnya seperti ini. Select list. Jadi apa saja yang mau diselect into variable name, record name. Jadi di sini kita akan menselect suatu data atau menselect sesuatu, lalu kita akan memasukkannya ke dalam into. Lalu from ini adalah maksudnya select from table yang mana, where conditionnya itu apa, seperti itu. Lalu untuk memanggil data seperti ini, declare variable tipe T, bikin select apa yang mau diselect into apa yang mau dimasukkan. Jadi hasil select ini akan dimasukkan ke dalam variabel ini. Lalu kita select ini dari departments. Jadi apa yang kita ambil di sini, department ID dan location ID, itu kita ambil dari department ID. Where ini merupakan sebuah filter apa yang mau kita select pada department sini, atributnya apa, yang seperti apa, N. Jadi di sini adalah akhir dari blok. Contoh berikutnya bisa menggunakan %type. Di sini kalau kita nggak tahu tipe datanya seperti yang saya jelaskan pada video yang sebelumnya, kita bisa menggunakan %type. Di sini %type kita tambahkan ke employee hire date misalnya. Di sini kita tidak perlu mengetahui tipenya apa seperti ini. Di sini kita mengisikan number. Tapi ketika kita memasukkan %type seperti ini, maka SQL akan dapat mengerti tipe data yang digunakan pada employee hire date. Employee hire date ini dari mana sih? Kalau kita lihat pada bagian begin, di sini ada hire date dan salary. Itu adalah nama dari variabel yang kita buat. Maaf, ini adalah nama
atribut yang ada pada employees. Sedangkan into ini adalah nama variabel yang kita buat. Bagaimana Oracle bisa tahu kalau ini tipe yang kita maksudkan? Di sini pada parameter pertama kita memasukkan hire date, lalu kita sudah membuat variabel hire date. Variabel hire date ini sama-sama terletak pada parameter pertama pada select dan into. Lalu untuk fee salary dia ada pada parameter kedua, sehingga di sini employee dot salary percent type itu akan langsung menjadi tipe dari salary, dan di sini hire date nya akan langsung menjadi tipe dari hire date yang ada pada hire date di employees. Next, contoh berikutnya menggunakan sum. Di sini sudah ada tipe datanya. Di sini harus di set server output on supaya kita bisa melakukan print ini. Di sini kita menggunakan fee sum salary. Dia menggunakan tipe data number. Di sini untuk mengisinya bisa menggunakan select sum salary. Berarti ketika kita melakukan select, mereka akan langsung menjumlahkan langsung apa yang kita select dari parameter yang ada pada sum ini. Lalu kita akan memasukkan hasil return dari sum ini ke dalam into yang menjadi fee sum cell, fee sum salary, variable sum salary. Lalu di sini kita akan melakukan output the sum salary is seperti itu. Lalu di sini ada manipulasi data dengan PL/SQL, itu menggunakan DBML atau Data Manipulation Language. Di sini ada insert, update, delete, merge. Perintah insert digunakan untuk menyisihkan data baru. Contohnya seperti ini. Begin insert into employees. Maksudnya masukkan ke dalam employee ID, first name, last name, email, hire date, job, salary. Value-nya juga terurut seperti parameter yang ada pada insert. Jadi insert into table name, lalu diikuti dengan atribut yang mau kita masukkan, dan berikutnya itu values. Setelah values itu kita masukkan atribut value dari atribut yang akan kita isi pada employees, and seperti itu. Untuk mengubah data bisa menggunakan update, misalnya update employee, set salary sama dengan salary plus salary increase. Di sini salary increase nya adalah 800, where job ID sama dengan sign clerk, st clerk, seperti itu. Itu untuk menggunakan update. Ya, update nama table, set apa yang akan diupdate, apa yang mau diubah. Lalu di sini untuk melakukan delete itu bisa menggunakan delete from employee where department ID sama dengan table. Jadi dengan perintah ini kita akan menghapus pada table employee dengan department ID 10. Jadi department ID nomor 10 akan dihapus. Jadi merge. Lalu merge ini digunakan untuk memilih dari suatu data, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Di sini merge into copy employee using employees on employee ID sama dengan ini. When matched, then
update set si first name nama dengan first name, si last name last name. Jadi di sini menggunakan aliasnya itu adalah C dan E. C itu mewakili merge into, C itu mewakili untuk copy employee, sedangkan E itu mewakili employees table. Lalu di sini ada mengubah yang C copy employee ini, table copy employee dengan atribut first name akan diubah menjadi dari table employees diambil first name nya juga dan seterusnya, itu jika cocok. Lalu di sini when not match, dan ketika value nya berbeda maka akan ditambahkan value baru seperti saat melakukan insert. Tapi di sini bedanya kita menggunakan alias dan kita akan memasukkan data dari employees itu tadi M. Lalu di sini ada kursor. Kursor itu pada suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse, execute dari SQL, parse dan execute dari SQL tersebut. Area pada memori tersebut disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit dan explicit. Dengan menggunakan atribut SQL, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini contohnya SQL %row count. Di sini kita akan mendapatkan baris data yang dihasilkan. SQL found, atribut boolean yang bernilai true jika ada suatu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL not found, atribut boolean yang bernilai true jika suatu baris data pun dihasilkan. SQL is open. Di sini akan bernilai false jika PLSQL akan menutup implicit kursor begitu selesai dieksekusi. Berikut ini contoh penggunaannya untuk kursor. Di sini ada rows deleted sama dengan SQL row count. Row deleted. Di sini SQL row count ini merupakan jumlah baris yang dihasilkan dari eksekusi blok ini. Oke, sekian untuk PLSQL bab 4 ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih.